Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Mawaddah, NIM 220101232. Baik, di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Nah, istilah konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi ini dimaksudkan adalah untuk membentuk suatu negara, menyatakan dan menyusun suatu negara. Kemudian secara etimologi, kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme memiliki satu makna, akan tetapi penerapan dan penggunaannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang suatu negara. Kemudian konstitusional adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus selalu didasarkan kepada konstitusi yang ada. Sedangkan konstitusionalisme merupakan suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Nah, kemudian mengenai kedudukan konstitusi dalam sebuah negara itu sangat penting karena negara yang di dalamnya tanpa konstitusi itu tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Karena konstitusi ini merupakan hukum dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Nah, pada zaman sekarang ini, konstitusi tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, akan tetapi juga memutuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan juga patokan kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Nah, yang semuanya ini mengikat pada penguasa negara. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah dan menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan adanya konstitusi ini, hak-hak rakyat dapat dilindungi dan dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Nah, masih mengenai tujuan konstitusi secara ringkas dapat diklarifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari pengguna sendiri. Kemudian yang ketiga, tujuan konstitusi adalah untuk memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Dan fungsi-fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang dipaparkan oleh Jimli As-Siddiqi, yaitu guru besar hukum tata negara. Yang pertama, sebagai fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Fungsi yang keempat adalah sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu hanya di bidang politik, akan tetapi dalam arti luas yaitu mencakup sosial dan ekonomi. Nah, kemudian saya akan membahas tentang sifat konstitusi. Nah, konstitusi selain bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Alasan konstitusi bersifat yuridis yaitu karena konstitusi diperlakukan sebagai hukum yang menginspirasi terbentuknya hukum lain. Dalam pengertian sosiologis atau politis, konstitusi diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kekuatan real yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Selanjutnya, bagaimana sih pentingnya konstitusi dalam sebuah negara? Arti penting konstitusi bagi suatu negara adalah untuk menjadikan pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak-hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenangnya. Kemudian, pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan.